Halo semua, selamat datang di Alur Cerita Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Safe House yang dirilis pada tahun 2012. Mengisahkan seorang agen CIA yang diburu oleh tentara bayaran dan dianggap sebagai pengkhianat besar. Hal ini karena seorang agen mencoba menguak sebuah kasus besar yang menyangkut petinggi CIA. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang agen CIA yang bernama Matt Weston yang baru saja mendapatkan tugas barunya untuk menjaga sebuah rumah aman atau safe house yang berada di kota Cape Town, Afrika Selatan. Setelah 12 bulan menjalani tugas yang membosankan, Weston mencoba menghubungi pimpinan CIA yang bernama David untuk meminta tugas baru yang lebih menantang. Namun di sana David menolak permintaan Weston lantaran ia menganggap jika Weston masih junior dan juga cupu. Weston yang mendengarnya pun hanya bisa diam dan juga istighfar. Film lalu menunjukkan seorang buronan besar yang bernama Tobin Frost sedang melakukan transaksi file rahasia dengan seorang temannya, seorang agen MI6 yang bernama Alec. Tobin yang seorang mantan agen CIA kemudian mengcopy file tersebut di HP-nya, lalu menyuntikkan salinan microchip ke dalam tubuhnya untuk menjaga agar tetap aman dan terlindungi. Selesai bertransaksi, Alec dan Tobin kemudian pergi menggunakan sebuah mobil. Namun dari atas gedung seorang sniper sudah membidiknya dan Alec pun tewas tertembak. Tobin yang menyadari ancaman segera melarikan diri dengan berkamuflase dengan kerumunan warga yang sedang berdemo. Usut punya usut, hal ini merupakan aksi sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Spargas, di mana mereka saat ini sedang memburu Tobin. Tobin yang merasa dirinya terkepung kemudian memilih untuk memasuki gedung kedutaan besar Amerika Serikat yang berada di negara Afrika Selatan, tepatnya di kota Cape Town. Scene lalu berpindah di markas besar CIA yang berada di negara Amerika. Pimpinan CIA yang bernama Daniel bersama dua wakilnya yang bernama Catherine dan juga David terkejut setelah mendapatkan kabar jika Tobin, seorang buronan besar, malah menyerahkan diri di kantor kedutaan besar Amerika yang berada di kota Cape Town. Film lalu menunjukkan sosok Tobin adalah mantan seorang agen CIA yang sangat berpengalaman. Namun 10 tahun yang lalu dirinya dipecat lantaran dianggap telah membocorkan sebuah rahasia negara kepada musuh. Tobin yang memiliki kemampuan bertarung baik di jarak dekat dan jauh menjadi buronan yang tidak tersentuh lantaran ia memiliki kemampuan spesifik sebagai ahli manipulator. Daniel yang mengetahui Tobin menyerahkan diri memerintahkan untuk membawanya ke safe house yang berada di kota Cape Town, di mana kita tahu safe house tersebut dijaga oleh Matt Weston. Setelah sampai di safe house, tim yang dipimpin oleh kiper langsung membawa Tobin ke dalam ruangan khusus dan langsung menginterogasinya. Setelah duduk dalam keadaan terikat di segala sisi, kiper lalu bertanya kepada Tobin dengan siapa dia bekerja dan kenapa Tobin yang seorang buronan malah memilih untuk menyerahkan diri. Tobin yang bukan kaleng-kaleng tentu diam dan tidak buka mulut sedikit pun. Tim interogasi yang sudah muak kemudian mulai menyiksa Tobin dengan menutup handuk di wajahnya untuk kemudian disiram dengan air. Suasana menjadi tegang lantaran safe house membunyikan alarm berbahaya dan terlihat dalam CCTV jika Spargas dan anak buahnya sudah mengepung tempat ini. Sayangnya kiper dan anggota CIA lainnya tewas di tangan Spargas dan komplotannya. Tersisa Weston yang saat itu tak ada pilihan lain selain menyelamatkan Tobin dengan memasukkan ke dalam bagasi mobil dan membawanya pergi. Namun Spargas yang menyadari jika Tobin telah dibawa pergi langsung beraksi sehingga kejar-kejaran yang diwarnai tembak-tembakan di jalan pun tak dapat dihindari. Singkat cerita, Weston berhasil selamat dengan cara keluar jalur. Di sana ia langsung menelpon markas dan memberitahu jika kiper dan tim interogasi lainnya sudah tewas di tangan Spargas. Catherine kemudian menyarankan kepada Weston untuk membawa Tobin ke tempat persembunyian sementara. Namun Weston yang sedang fokus menyetir dan menelpon dikejutkan dengan Tobin yang sudah keluar bagasi dan menyerang Weston dari kursi belakang. Namun beruntungnya Weston yang pintar langsung menabrakkan mobilnya dan berhasil melumpuhkan Tobin. Karena mobil yang mereka gunakan tadi sudah rusak, dengan terpaksa Weston mencuri sebuah mobil dari parkiran dan berpindah di mana Tobin diminta untuk menyetir sedangkan Weston stay dari belakang menodongkan pistol agar Tobin tidak macam-macam.
Setelah sampai di sebuah hotel, Weston meminta Tobin untuk mengaitkan borgolnya ke sebuah tiang besi untuk berjaga-jaga selagi ia menghubungi pacarnya yang bernama Anna. Tobin mengatakan kepada Anna jika saat ini sebuah urusan besar sedang ia hadapi. Demi keamanan pacarnya, Weston kemudian menyuruh Anna untuk pergi menginap sementara ke rumah temannya. Scene kembali ke markas CIA. Para petinggi berencana akan mengamankan Weston dan juga Tobin. Di saat bersamaan, David menelpon Weston dan mengatakan untuk membawa Tobin ke safe house yang berada di luar kota karena sampai saat ini tak ada satupun agen yang bisa menjemput mereka. Namun sebelum itu, Weston diminta untuk mengambil sebuah perangkat GPS di loker nomor 256 yang berada di Stadion Grand Point agar mereka selalu mengetahui di mana lokasinya. Weston kemudian bertanya kepada David bagaimana bisa Spargas dan anak buahnya bisa mengetahui lokasi mereka. David kemudian menjawab jika saat ini masih menyelidikinya. Di malam itu juga Weston dan juga Tobin berangkat ke Stadion Grand Point untuk mengambil GPS yang dimaksud. Setelah mengambil perangkat GPS di loker 256, mereka pun berniat kembali ke mobil untuk menuju ke safe house. Namun cerdiknya Tobin di sini adalah ia berteriak di depan polisi yang berjaga dan menunjukkan bahwa ia sedang disandra oleh Weston. Di sana Weston diamankan sedangkan Tobin dibawa ke ruang perawatan. Namun tipu muslihat Tobin berhasil dan sukses di mana terlihat dalam CCTV jika ruang perawatan sudah terlihat kacau sedangkan Tobin berhasil melarikan diri. Weston yang juga ditahan polisi tak tinggal diam di mana ia juga melumpuhkan polisi untuk kemudian mengejar Tobin. Dalam pengejarannya, Weston terus dikejar oleh para polisi yang menganggapnya penjahat. Di sana Weston terpaksa menembak polisi agar dirinya bisa mengejar Tobin. Namun saat sudah di basement, Tobin yang sudah lebih dulu bersembunyi berhasil menyerang Weston dan mengancamnya. Tobin berhasil kabur menggunakan kereta bawah tanah, sedangkan Weston saat ini menjadi buronan polisi. Weston lalu mengabari markas dan mengatakan jika Tobin berhasil kabur, namun ia berjanji akan mendapatkannya kembali. Catherine yang tahu kemampuan Tobin dan Weston tidak seimbang, mencegah Weston melakukan pengejaran dan meminta untuk pergi mengamankan diri. Sedangkan Daniel menyuruh Catherine dan juga David untuk datang ke Cape Town guna menangani kasus ini secara langsung. Scene lalu menunjukkan Weston yang menemui Anna di sebuah stasiun. Weston menyuruh Anna untuk pergi ke Paris untuk mengamankan diri. Weston meminta maaf kepada Anna jika sudah berbohong dan tidak mengatakan yang sebenarnya di mana ia bekerja di pemerintahan. Hal itu disebabkan karena Weston tak ingin orang-orang di dekatnya dalam bahaya. Anna yang mendengarnya pun dengan sedih menuruti permintaan Weston. Film kembali terfokus pada Tobin di mana saat itu ia sedang mengeluarkan microchip yang berada di tubuhnya, lalu merubah penampilannya dengan memotong rambut pendek layaknya seorang agen rahasia. Di lain sisi, Weston yang berada di stasiun melihat jadwal keberangkatan kereta yang menunjukkan ke Lengga di mana ia kembali teringat jika Tobin ingin pergi ke Lengga dan tidak menyebutkan alasannya. Weston lalu diam-diam memasuki situs CIA dan mencari profil siapa itu Tobin sebenarnya. Namun sayangnya akses yang dilakukan oleh Weston diketahui oleh jelas dari markas CIA dan Weston sendiri berhasil menemukan tujuan Tobin di mana di kota Lengga seorang temannya yang bernama Pilar juga merupakan buronan ahli pemalsu dokumen tengah bersembunyi. Weston sangat yakin jika tujuan Tobin adalah menemui Pilar dan berniat memalsukan dokumennya. Benar saja Tobin sudah terlebih dahulu ke kota Lengga dan menemui temannya yang bernama Pilar. Di sana Tobin meminta Pilar membuatkan dokumen palsu berupa paspor dan juga SIM palsu. Setelah beberapa saat kemudian Pilar telah menyelesaikan dokumen yang diminta Tobin dan hendak menyerahkannya. Namun kemudian tiba-tiba Spargas berhasil menembak Pilar hingga sekarat. Dari sini masih menjadi pertanyaan tentang siapa yang telah mengirim Spargas dan kenapa mereka tahu jika Tobin berada di sana. Weston yang juga menyusul melihat Tobin seorang diri tengah terpojok. Tanpa pikir panjang, Weston langsung membantu Tobin dan menghadapi Spargas serta anak buahnya. Singkat cerita, Tobin yang sudah terluka berhasil diselamatkan oleh Weston dan dibawa pergi ke safe house seperti dalam perintah sebelumnya. Catherine dan juga David yang juga sudah datang di kota Cape Town kemudian langsung membagi tugas di mana Catherine akan olah TKP di rumah Pilar, sedangkan David sendiri akan mencari Weston dan juga Tobin. Sesampainya di safe house, Tobin dan juga Weston disambut oleh seorang penjaga yang bernama Killer. Di sana Killer mengatakan kepada Weston jika jemputannya akan segera datang. Namun semuanya adalah bohong di mana Killer langsung menyerang Weston saat ia sudah lengah. Tobin hanya bisa melihat Weston yang terluka parah sedang berjibaku dengan Killer. Di sana Weston yang sebelumnya tersudut berhasil membunuh Killer dengan cara mencekiknya. Setelah aksi Weston tersebut, Tobin percaya jika dia bukan dari golongan agen kotor. Di sana Tobin memberitahu sebuah file yang berisikan bukti kasus kotor yang melibatkan petinggi CIA, MI6 dan juga intelijen Jerman.
Dan terungkap sudah jika Tobin merupakan agen CIA bersih yang mencoba membocorkan rahasia ini ke muka publik. Mendengar hal itu, Weston memberikan kunci borgolnya kepada Tobin dan meminta tolong untuk membawanya pergi. Namun entah kenapa Tobin memiliki rencana lain, di mana ia pergi sendirian dan meninggalkan Weston yang sedang sekarat. Di lain sisi, Catherine yang selesai olah TKP mendapatkan informasi dari beberapa saksi dan menyimpulkan jika Weston telah berkhianat dan membantu Tobin untuk melarikan diri. Namun hal itu dibantah oleh David dan mengatakan jika Tobin saat ini berada di safe house yang dijaga oleh killer. David meminta Catherine menemuinya di suatu tempat untuk kemudian menuju ke safe house. Namun hal yang mengejutkan adalah saat mereka sudah bertemu di suatu tempat, David menembak Catherine sampai tewas lalu meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan. David lalu menuju ke safe house di mana Weston yang baru saja sadar melihat jika atasannya bersama dengan Spargas telah berada di hadapannya. David kemudian bertanya kepada Weston tentang apa saja yang sudah diketahui dari mulut Tobin. Weston kemudian menjawab dengan jujur jika Tobin membawa file yang di dalamnya terdapat namamu. Tak lama kemudian suara tembakan terdengar dan hal itu merupakan rencana Tobin di mana ia satu persatu menghabisi Vargas dan anak buahnya. Sedangkan David yang mencoba kabur terkena sebuah ledakan dari bom yang sudah dipasang oleh Tobin. Setelah kondisi dirasa aman, Tobin kemudian menemui Weston dan mengajaknya untuk pergi. Namun baru saja Tobin keluar pintu, ia tertembak oleh David yang ternyata belum tewas. Dan hal itu langsung dibalas oleh Weston dan menembak atasannya hingga tewas. Tobin yang sudah sekarat kemudian memberikan file rahasia tersebut kepada Weston. Di sana Tobin hanya berpesan jika jangan sampai mengecewakanku, karena file ini sangat berharga dan dapat dinilai dengan uang yang sangat banyak. Weston berjanji dengan amanah ini dan pulang ke Amerika. Setelah sampai di Amerika, Weston menemui Daniel, orang nomor 1 dan paling bertanggung jawab atas nama kekacauan ini. Usut punya usut, Weston memberikan laporan palsu atas tugasnya kemarin dan mengatakan tidak tahu apa-apa. Daniel bertanya apakah tidak ada yang ketinggalan dalam laporan ini. Weston kemudian menjawab tidak dan segera pergi. Dan setelah ia keluar gedung, dengan HP-nya Weston menyebarkan data tersebut kepada seluruh awak media, sehingga menjadi nomor 1 topik trending kasus yang menjerat CIA, MI6 dan juga intelijen Jerman. Dan disinilah seluruh agen yang terlibat dalam kasus besar korupsi dan kejahatan perang ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Starts to roll.